Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita mengenai etos kerja pribadi muslim. Telah kita bahas sebelumnya tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang mengenai etos kerja pribadi muslim. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan etos kerja pribadi muslim. Mari kita simak bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu materi sekarang, hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan etos kerja pribadi muslim. Pertama, hadis Nabi riwayat Ibnu Majah. Bunyi hadisnya seperti ini. Haddatsana Hisam bin Ammarin qala haddatsana Ismail bin Ayyas an Bakhir bin Sa'din an Khalid bin Ma'dan anil Miqdam ibn Ma'di Qarib az-Zubaydi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma kasaba ar-rajulu kasban atyaba min amalin yadihi wa ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fa huwa shadaqah. Terjemah hadisnya, disampaikan kepada kami oleh Hisyam bin Ammar bin Ismail bin Ayyas dari Bahir bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan, dari Miqdam bin Mitqarib Az-Zubaydi dari Rasulullah. Beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan hadis yang barusan merupakan motivasi dari Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Kita dilarang oleh Nabi hanya bertompang dagu dan berpangku tangan mengharapkan rezeki datang dari langit. Nah, jadi kita jangan mengharapkan rezeki itu tiba-tiba datang dari langit. Terus kita harus apa? Kita harus giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang kecuali hasil kerjanya sendiri. Hal ini tentunya juga bukan sembarang kerja, tetapi pekerjaannya yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Nilai mulia dari hasil kerja bukan hanya dari sisi memperolehnya saja, termasuk juga turut membelanjakan untuk anak, istri, dan pembantu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa luhur ajaran Islam yang sangat mendukung para pemeluknya untuk giat bekerja. Dalam hadis lain, Nabi pernah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat indah, sekaligus memotivasi kita untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzi wal kasal wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, rasa takut, kepikunan, dan kekikiran. Dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur serta bencana kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas jelas menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pada pentingnya bekerja keras serta sangat tidak mengajarkan umatnya untuk menjadi pemalas, lemah, apalagi menjadi peminta-peminta sebagai
Mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Ali bin Muhammadin wa Amr bin Abdillahil Audi qala hadatsana Waqi'un an Hisam bin Urwata an abihi jadahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyakhuda ahadukum ahbulahu fayati jabali faya'ihahu bi khuzmati hatabin ala zuhrihi fayabi'aha fayastagniya bisamaniha khairul lahu min ayyas ala nasa atahu au mana'uhu. Dikisahkan kepada kami oleh Ali bin Muhammad dan Amir bin Abdullah al-Wa'dai dari Waqi, dari Hisam dari Urwah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya salah seorang dari kalian mengambil tali dan membawanya ke gunung, lalu ia datang dengan membawa satu ikat kayu di atas punggungnya, kemudian menjualnya hingga dapat memenuhi kebutuhan, adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia, baik mereka memberi maupun tidak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi itu adalah hadis yang berkaitan dengan etos kerja pribadi muslim. Perilaku orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Sebelumnya kita telah membahas ya tentang perilaku orang yang memiliki etos kerja yang tinggi, sebagaimana kemarin dalam surat Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 11. Terus kemarin Quran surah Al-Qasas ayat 77, dan barusan hadis-hadis yang telah Bapak bacakan. Nah, dari pengertian yang dibahas kemarin ayat Al-Quran dan hadis, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, segera menunaikan sholat Jumat manakala telah mendengar suara azan di hari Jumat, seraya segera meninggalkan segala aktivitas keseharian kita. Yang kedua, pada saat menunaikan ibadah sholat Jumat, senantiasa memperhatikan khotib dan melupakan sementara aktivitas kerjanya untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ketika sholat Jumat telah usai dilaksanakan, segera melanjutkan aktivitas semula. Sikap dan perilaku yang diterapkan dalam penghayatan dan pengalaman dan pengamalan surah Al-Qasas ayat 77 adalah sebagai berikut. 1. Senantiasa menyeimbangkan kegiatan yang menyangkut urusan akhirat dan dunia. Yang kedua, manakala sedang mengerjakan ibadah, kita senantiasa bersungguh-sungguh dan penuh kekhusyuan. Demikian juga sebaliknya, saat bekerja senantiasa serius dan giat penuh dengan tanggung jawab. Yang ketiga, senantiasa berbuat baik kepada sesama dan tidak membuat kerusakan. Sikap dan perlu yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan hadis di antara lain. 1. Senantiasa bekerja mandiri, tidak mengharapkan uluran tangan orang lain. Yang kedua, apakah pekerjaannya senantiasa dinikmati dengan ikhlas, yang tentunya dalam pekerjaan yang halal. Baik, adik-adik sekalian, itu merupakan materi untuk hari ini, dan ini merupakan pertemuan terakhir ya buat kakak mengajar di kelas 11 IPA ini. Sebelumnya kakak minta maaf yang sebesar-besarnya karena banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Semoga adik-adik sekalian memaafkan kakak dan semangat terus belajarnya dan raih cita-citanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.